Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum ke Mas Bro, yuk kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan ngasih rekomendasi buat besok tanggal 14 hari Jumat, teman-teman. Nah, ini udah lama nih saya nggak bikin YouTube ya, kalau nggak salah berapa hari ya, mungkin 5 hari. Nah, karena emang tenggorokan saya kemarin tuh sakit, mungkin karena buka puasa, setiap buka puasa minumnya es, teman-teman. Sekarang juga masih agak batuk, suaranya hilang ya, minum esnya banyak kan, aus kan puasa guys. Nah, ternyata nggak boleh ya, kalau buka puasa itu sebaiknya pakai air hangat, bukan air es ternyata. Ya, gitulah. Ya udahlah, saya udah hilang suara seminggu nih. Tapi sekarang udah mulai ada, dan ya semoga aja nggak kumat lagi. Oke, kita lihat IHSG hari ini merah, teman-teman ya. Merah, padahal sih kemarin entry ya asingnya. Sekarang juga masih entry sih, tapi masih merah. Tapi menurut saya sih aman guys ya. Ini udah nutup gap yang di sini. Di sini sebenarnya ada gap ya, gap kecil di sini. Apakah ini akan nutup ke sini ya, saya nggak tahu ya. Cuman sih harusnya kalau kita lihat inflow asing yang kemarin juga banyak, sekarang juga banyak lagi 800 miliar sih, harusnya sih besok hijau lah ya IHSG lah. Semoga lah ya. Nice, kita akan lihat IHSG hari ini itu ya termasuk di bawah 110T ya, berarti masih agak sepian guys IHSG guys. Mungkin IHSG ini akan rame nanti setelah lebaran, teman-teman ya. Kalau ini udah mepet mau lebaran tuh banyak kan orang pada nggak beli saham gitu ya. Ini orang-orang pada istilahnya simpan cash mereka buat liburan, dan biasanya kalau sebagian orang itu kalau di masa libur panjang seperti ini mereka nggak mau punya beban. Rata-rata seperti teman-teman saya juga mereka stop beli saham gitu. Ntar gue mau liburan nih, sebisa mungkin gue nggak punya beban gitu ya. Nah, kalau kita punya porto terus merah gitu ya, liburan kan jadi nggak tenang gitu. Jadi banyak orang-orang yang istilahnya ngeluarin sahamnya, portonya dikeluarin jadiin cash lah seperti itu. Bukan karena nggak percaya sama sahamnya, bukan karena nggak percaya sama market ya, cuman mereka pengen ya nggak punya beban lah, intinya seperti itu. Nah, makanya ini yang menyebabkan market jadi sepi gitu. Orang jadi nahan untuk transaksi. Saya kira ini nanti habis lebaran, teman-teman ya. Mungkin di akhir April atau awal Mei itu bakal rame lagi IHSG. Oke, kita lihat rekom besok ya. Nah, semoga aja bagus ya. Yang pertama adalah FBCT, teman-teman. Nah, ini adalah perusahaan triplek ya. Perusahaan triplek yang termasuk gede juga guys ini ya, FBCT guys. Lumayan gede gitu ya. Dan dia ekspor ke Asia guys ya. Ini ekspor ini guys. Kualitas ekspor. Nah, kalau kita lihat di sini untuk PBV-nya 0,91, dan di sini ini laporan keuangannya belum muncul nih, baru tahun 2021. Waktu FWCT ini dia IPO itu termasuk PBV-nya murah loh, cuma 0,8 kalau nggak salah ya waktu IPO-nya. Dan sekarang itu dari harga IPO udah di bawah ya. Harga IPO FWCT itu 118. Nah, sekarang FWCT itu 93. Berarti PBV-nya FWCT itu sekarang cuman mungkin 0,5. Ini murah guys ya. Dan FWCT ini termasuk perusahaan yang gede loh. Ini punya grup gede apa lupa, yang pokoknya dia punya satu grup yang dia listing di Singapura kalau nggak salah sahamnya itu. Jadi istilahnya sih punya grup besar sih, harusnya sih kalau mau ke gocap sih jauh lah ya. Semoga aja nggak ke gocap ya. Jauh lah kalau ke gocap lah, grup besar soalnya. Nah, ini hari ini ada akumulasi yang lumayan gede walaupun kebanting lagi ya. Kalau kita lihat di sini, hari ini ada yang akum nih, cuman orang-orang yang sangkut pada keluar, guys. Nah, kan banyak tuh orang yang sangkut di sekitaran ini nih. Nah, nih orang yang sangkut pasti di sekitaran ini. Kita lihat chartnya nih, guys. Nah, di sini nih pasti sangkut nih banyak di sini. Nah, dibanting,
Nah, ini naik dikit mereka belum kejemput. Nah, sekarang ini mereka udah mulai kejemput karena mungkin AVG di sini. Nah, apa namanya? Pada keluar dan akhirnya kempes lagi. Nah, coba kita lihat di sini untuk FBCT. Siapa yang ngebanting ya? Nah, kita lihat set yes. Nah, ternyata si YP teman-teman. Nah, YP ini harusnya sih sangkut. Kita lihat dari awal Februari di sini, tuh kan? Ya. Oh, ini kok error? Oh, parah nih guys ipotnya nih. Oke. Error guys ya. Padahal di closing di 93 lah. Ini error guys ipotnya. Nanti saya restart. Nah, ini di 93. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata si YP itu dia AVG-nya 121. Nah, kalau kita lihat di sini untuk si YP cut loss ya enggak. Nah, tapi si CP PD sama kakak ini ngambil di harga 100. Nah, kalau kita lihat di sini top buyer hari ini itu di harga 100, teman-teman. Nah, di sini guys, tinggi kan? Mantap kan? Dan ini masih potensi besok hijau nih karena volumenya gede nih. Masuk bisa perhatikan si FBCT. Nah, teman-teman bisa masuk FBCT 93 misalnya. Nah, untuk area TP-nya harusnya di atas 96. Ya 96 sampai 100 lah. Ini harusnya sih besok masih rame. Karena top buyer itu di harga 100 dan mereka belinya banyak dan rata-rata juga di atas harga. Si YP juga udah habis barang. Nah, semoga aja besok naik sampai ke cepet lagi guys untuk si FBCT. Next saya restart dulu deh, yaitu MPPA ya. Nah, ini mau lebaran nih, ya gimana nih MPPA nih, malah nggak ngegas ya. Yang ngegas LPPF ya, karena dia mau bagi dividen tapi sekarang udah kena dividen trap. Nah, ini MPPA ini nggak terlalu tinggi sih naiknya sih. Ya, nggak terlalu hype kayak tahun lalu. Nah, di sini apakah orang-orang pada malas belanja di Matahari? I don't know guys. MPPA closing di 89. Nah, ini ipotnya error teman-teman ya. Ini yang benar closing di 89, tapi kenapa dia closing di 91? Udahlah, nanti pokoknya teman-teman nggak usah lihat order booknya ipot nih. Kita lihat brokernya aja lah ya. Nah, kita lihat di sini untuk broksumnya. Sorry. Ya, dari MPPA ya. Nah, MPPA ini kalau kita lihat hari ini itu ada AZ dan YP teman-teman ya, yang ngambil di harga 90. Nah, sekarang closing di 89 ya. Nah, YP ini yang dia mungkin tadi yang ini ya guys ya, apa namanya, susah juga ya kalau jelasin nggak pakai order book ya. Asem nih si ipot nih guys. Baru bikin video pertama aja error guys. Nah, apa gue pakai stock bid ya? Udah terlanjur guys ya. Biarin ya. Mas Pur paham ya di sini ya. Oh, bisa cek aja sendiri. Pokoknya MPPA ini closing di 89. Nah, kita lihat di sini juga untuk filenya juga 1,4B ini bener kayaknya guys. Jadi yang salah cuman ininya doang nih, error lagi. Oke, untuk si MPPA ini juga menarik, dia bentuk doji. Kita lihat dari sini guys ya. Nah, di sini ada DR di 90. Nah, ini punya banyak juga, kita lebih lama lagi guys. Di sini ada PD juga di 99 nih guys ya. Ini top bayarnya PD dan AODR. Ini AVG-nya di 99 sampai 100. Nah, guys ya, ini berarti mungkin di EMA 20 nih guys ini guys. Nah, kalau menurut saya sih untuk MPPA ini udah menarik, volumenya nambah sih. Kalau kita lihat di sini ini lower di sini, ini lower lagi. Nah, di sini dia bentuk ke higher low lah. Nanti arahnya ke 99 sampai ke 100. Nah, itu target dari MPPA. Nah, bagi teman-teman yang ikut MPPA bisa ambil di 89 gitu ya. Untuk TP-nya ya maybe di harga 94 sampai 99. Nah, itu target dari MPPA. Oke, yang selanjutnya adalah nasi teman-teman ya. Nasi, kita lihat nasi. Nasi di 90. Kalau ini bener nih guys ya, nasi guys. Udah mulai bener ipotnya. Ini bener ya, closing di 90 untuk nasi. Oke, nasi kita lihat. Yes, siapa yang ngambil hari ini? Oh, ajaib teman-teman. Ajaib memang beda yang ngambil ajaib nasi. Nah, kalau kita lihat di sini ajaib itu memang beda teman-teman ya. Ajaib ngambil 97 di sini guys ya. Anjay guys. Ngambil 97. Sekarang closing 90. Ini ajaib ini suka cuci piring ini. Seneng banget cuci piring kalau broker ajaib. Nah, ini di 96 guys. Nah, rata-rata di atas sama sebelah di sini. Tuh.
Rata-rata top buyer di atas nih. Nih besok nih Ajaib nih ngamuk lagi nih. Ajaib itu broker retail, tapi kan dia banyak, apa namanya, eee, ada banyak jumlahnya dan nggak sedikit juga yang uangnya gede, guys. Saya punya kenalan, Ajaib ini banyak yang punya, eee, RDN itu belasan miliar, pakai Ajaib. Saya udah saranin, "Bro, ganti aja MNC gitu atau MG gitu ya. Lebih enak, MNC, MG lebih cepet, ada TS-nya gitu kan." Dia bilang, "Nggak mau lah, gue udah pas sama pakai Ajaib lah, udah nggak mau belajar lagi, terus udah nyaman." Dia bilang gitu. Udah, nggak mau. Banyak loh Ajaib yang, broker Ajaib yang dipakai orang-orang yang duitnya banyak itu banyak. Jadi jangan meremehkan Ajaib juga gitu ya. Banyak yang sugih pakai Ajaib karena memang udah nyaman, dia nggak mau pindah sekuritas yang lebih bagus gitu. Oke, kita lihat di sini untuk nasi teman-teman ya. Nah, di sini nasi, mmm, profitnya naik ya. Ini mungkin kalau perusahaan kayak gini nih kalau lebaran nih profitnya naik ya karena nasi jualan beras ya, buat ini, zakat gitu ya. Biasanya naik double nih. Saya juga punya temen warung beras gitu ya. Kalau Ramadan itu omsetnya itu bisa naik 3 sampai 4 kali lipat dari bulan biasa. Karena memang dia beli beras buat zakat atau sodako infak lah seperti itu. Oke, untuk nasi oke lah ya karena rata-rata top buyer juga di atas 95. Nah, ternyata di sini memang XC bandarnya teman-teman. Dia punya AVG di 98 ya. Dia punya 600 juta. Nah, ini besok bisa kalap lagi nih si apa namanya XC nih karena volumenya naik nih. Besok harusnya si hijau. Untuk targetnya maybe ya ke 94 sampai ke 100 lah untuk si XC ya. Sorry nasi. 8990 ambil TP di 94 sampai 100. Nah, ini bareng si XC nih, guys. Nah, untuk si apa namanya di nasi. Oke, kita lanjut part 2 teman-teman ya.